Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 2 di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab yakni Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaan pada kalimat dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang dimaksud kamu dalam kalimat itu, Ustaz? Yang membawa Quran itu siapa? Yang membawa Quran siapa? Yang membawa Quran kepada manusia ini siapa? Nabi kan? Nabi. Jadi Nabi Muhammad membawa Quran kepada manusia, walaupun tidak sedikit orang yang menentangnya. Tapi Allah membesarkan hatinya. Kamu itu menyeru manusia itu kepada jalan yang lurus. Karena yang diserukan kepada manusia itu Al-Quran. Banyak pada brosur tadi diterangkan beberapa ayat yang menerangkan bahwa Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka siapa yang menyerukan Al-Quran berarti manusia itu diseru kepada jalan yang lurus. Ada enggak yang menolak? Ya kan? Walaupun diseru kepada jalan yang lurus itu tidak sedikit orang yang menolak. Tapi sebanyak-banyak orang yang menolak, banyak juga yang menerima. Memang kalau menurut sabda Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu, ya, beliau undangkan dalam satu hadisnya yang mafhumnya, kalau Bani Israel pecah menjadi 72 golongan aliran agama. Umatku nanti menjadi 73 golongan. Semua mengaku umat Nabi Muhammad, 73 golongan. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya satu. Jadi yang masuk surga dan masuk neraka banyak mana? Menurut sabda Rasulullah tadi banyak yang masuk neraka, walaupun diseru ke jalan yang lurus. Diseru ke jalan masuk surga, tapi banyak yang tidak mau. Kalau ditanya ya minta, kamu kepengen masuk surga apa neraka? Pengennya ya masuk surga. Tapi wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau ditunjukkan ke jalan yang lurus yang menuju ke surga itu tidak mau nempuh. Kepengennya masuk surga, tapi ditunjukkan jalan menuju ke surga enggak mau. Coba dibaca surat Al-A'raf itu. Ya 146 ya. Masuk neraka itu enggak mau. Tapi kalau melihat jalan menuju neraka langsung ditempuh. Padahal kalau ditanya enggak mau masuk neraka. Baliknya inginnya masuk surga, ditunjukkan jalan ke surga, layat takhiduhu sabila, enggak mau menempuh dia. Ya dibaca. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 146. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila
dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Jika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, tahu ini jalan ini membawa kepada petunjuk, tapi nggak mau menempuh, nggak mau lewat jalan itu. Mengapa nggak mau lewat jalan itu? Karena jalan itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dia tidak mau dia. Terus? Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Ya kan? Kalau melihat jalan menuju kesesatan tanpa pikir panjang, terus ditempuh. Tapi kalau melihat jalan yang lurus, tidak mau lewat. Walaupun tahu itu jalan itu lurus, tidak mau menempuh. Dirinya sendiri tidak mau menempuh jalan yang lurus tadi, malah membuat propaganda kepada orang lain, jangan sampai nempuh jalan itu. Itu jalan sesat, jalan tidak umum. Nempuh jalan yang umum saja, gitu kan. Siapa yang punya sifat semacam itu? Orang munafik. Ya, dibaca lagi surat An-Nisa 61 itu. Maka sebetulnya orang itu tidak kurang-kurang. Allah memberi karena kasih sayang kepada hambanya, ditunjukkan jalan yang lurus, dituntun kepada jalan yang menyelamatkan. Dengan utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat azizun alaihi ma'anitum. Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai sifat terasa amat sangat berat. Ya, dalam hatinya kalau melihat orang itu menderita, penderitaan, kesesatan, kesengsaraan yang dirasakan oleh umat manusia itu Nabi terasa sangat berat. Maka harisun alaikum, sangat berkeinginan supaya orang itu selamat. Supaya orang itu selamat. Maka Nabi tidak henti-hentinya menyampaikan dakwahnya, mengajak manusia ke jalan selamat. Untuk menjadi orang yang beriman kepada Quran yang dibawanya dan kepada beliau utusan Allah itu. Perkara banyak orang yang menentang tidak peduli, terus sampaikan terus. Karena terasa beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, Nabi sangat merasakan derita yang luar biasa, menginginkan orang itu selamat gitu. Maka di dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi tidak pamrih apa-apa dengan manusia, hanya menginginkan supaya kamu selamat gitu aja. Terus dibaca coba ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya kan? Jadi kalau ada orang mengajak mentaati Allah, mentaati Al-Quran, mentaati Rasulullah, yaitu turi teladan yang baik tadi, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang muncul itu orang munafik, bukan orang kafir. Ra'aital munafiqina yasudduna angkas sududa. Kamu akan melihat orang munafik. Orang munafik itu yang sok ngaku Islam, sebetulnya hatinya kafir. Kalau dia blegernya itu orang muslim, tapi benci pada Al-Quran, benci pada sunnah Rasulullah. Maka setiap mengajak kembali pada Al-Quran, taat pada Allah, taat pada ia muncul. Menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam cara, jangan mengikuti Al-Quran. Jangan mengikuti Al-Quran.
Padahal dalam Quran disuruhkan jangan mengikuti jalan yang selain Al-Quran. Ya, bertentangan kan? Quran mengatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kamu jangan mengikuti jalan selain Al-Quran. Kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Ya, manusia mengatakan jangan mengikuti Al-Quran, kamu akan kena racun. Nah, coba mana yang benar? Allah mengatakan jangan mengikuti selain Al-Quran, manusia mengatakan jangan mengikuti Al-Quran. Kalau Allah mengatakan kalau kamu mengikuti jalan selain Quran, kamu tersesat dari jalan yang lurus. Sekarang ada manusia, kalau kamu ikut Quran, kamu kena racunnya. Aneh kan ini? Nah, maka antara yang hak dan batil itu selalu berseberangan. Selalu berseberangan. Tinggal manusia mengikuti yang mana. Kalau orang yang sudah mengikuti, mempelajari, memahami Al-Quran tidak akan mudah dibelak-belokkan. Tapi kalau orang yang modelnya hanya taklid, dah ustadznya mengatakan kalau kamu di Quran kena racun, wis jauh dari Quran. Tidak kena racun dia kok. Gitu. Tapi kalau orang yang memahami Al-Quran, loh ini kok malah meneliti Quran kok malah kena racun ini, ustadz ini bagaimana ini? Nah gitu kan, nah, akan mengerti. Maka orang itu kalau sudah pegang teguh Quran, tidak bisa dibelak-belokkan. Dihapusi kemana aja tahu. Tapi kalau tidak, modelnya hanya taklid, masuk lubang biawak pun diikuti. Nabi kita mengatakan, latad ba'una sunana man qablakum sibran bisibrin, wadira'an bidira'in, hatta law takhalu juhradabin, tapi tumuhum. Ahal Yahudi wa Nasara, faman. Sungguh kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kamu dibawa masuk lubang biawak pun akan kamu ikuti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi kalau kita itu cara beragama mengikuti Yahudi dan Nasrani, nanti dituntun masuk lubang biawak pun ikut masuk. Ya, lubang biawak itu bukan tempat manusia, tapi manusia kok mau diajak masuk lubang biawak? Maksudnya tempat yang apa? Menyengsarakan. Ngerti biawak belum? Nah, biawak koyok kadal kuwi lho. Tapi besar. Ya, seliro bukan seliramu loh ya. Bukan seliramu. Itu besar. Nah, itu dua masuk situ ikut. Nah, kenapa? Karena cara beragama mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara mereka beragama? Kok kita dilarang cara beragama mengikuti mereka? Baca surat Taubat ayat 31 itu. Jadi cara beragama jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Dia itu tidak mau kembali pada kitab sucinya, cukup menuhankan orang-orang yang alim, ulama-ulama mereka. Padahal ada kitab sucinya ada. Kenapa? Dia tidak mau kembali pada kitab suci, cukup pada ulama-ulamanya saja, rahib-rahibnya saja. Nah, ayo dibaca. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ada notnya di situ. Dibaca. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun
orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Jadi cara beragama mereka itu hanya mengikuti ulamanya, tidak mengikuti kitab sucinya. Apa kata ulama mereka, apa kata rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka ditaati. Ya. Percaya, pokoknya kalau ini ulama, ini pendeta, mesti benarnya. Enggak usah baca kitab sucinya. Ya, maka dikangen di situ dengan membagi buta artinya tanpa mau tahu. Kalau ulamanya mengatakan ini halal ya halal, ulamanya mengatakan haram haram. Padahal yang hak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Maka dikatakan dalam ayat tadi seolah-olah ulamanya, rahib-rahibnya menjadi Tuhan mereka. Tuhannya bukan lagi Allah, tapi ulamanya. Maka di sini nggak boleh, dalam mengikuti ustadznya ulama tidak boleh. Jangan mengikuti saya. Ya. Saya manusia biasa seperti saudara-saudara, tidak ada bedanya. Maka kalau apa yang saya sampaikan bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, tentang, jangan diterima. Tapi kalau yang saya sampaikan Quran dan sunnah saudara menentang, bukan menentang saya. Tapi yang sudah tentang adalah Quran dan sunnah. Sudah paham ini? Maka jangan mengikuti seperti mereka. Tetapi kalau kita tidak mau buka kitab sucinya, kata Nabi tadi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit. Saudara akan mengikuti mereka. Akhirnya jauh dengan kitab sucinya, karena ngajinya tidak pernah mau kembali kepada kitab suci. Cukup kepada ustadz-ustadznya saja. Maka Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Baca surat Al-Hadid itu ayat 16. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Tahu enggak? Maka Allah mengingatkan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang yang mengaku dirinya beriman, hatinya untuk tunduk patuh, mau dipimpin kebenaran yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Ayat ini kalau kita baca seolah-olah baru turun sekarang. Pertanyaan pada kita semua yang mengaku beriman itu, sudah saatnya belum hatimu tunduk patuh dipimpin dengan Quran? Sudah saatnya belum? Nah, kalau belum saatnya enggak usah ngaji Quran, jauh aja. Kalau sudah saatnya, mestinya jamnya kapan lagi? Saudara menjadi orang Islam sejak kecil sampai sekarang belum pernah dipimpin dengan Quran kan? Ngerti Quran ya lagi saiki. Quran ini ngerti ini mau diwaca untuk ganjaran gitu. Tapi enggak ngerti petunjuk dalamnya kan? Isinya enggak dapat. Padahal Quran diturunkan bukan untuk mengumpulkan ganjaran. Quran diturunkan itu untuk mengerti, membedakan yang hak dengan yang batil. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia,
hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Ya, di samping itu Quran itu sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalaupun saudara membaca Quran sampai khatam tidak ngerti maksudnya, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tidak bisa mengerti jalan yang lurus dan jalan yang sesat, tidak ngerti. Ya. Maka di sini jangan ayat kelanjutannya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Tidak boleh seperti mereka. Mengapa tidak boleh? Mereka kena apa tidak boleh kita ikuti? Tadi cara belajarnya agama tidak kembali kepada kitabnya tetapi kepada ulama-ulamanya. Terus ayat kelanjutannya tadi fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Karena memang mereka tidak pernah belajar pada kitab sucinya, akhirnya jauh pengertiannya. Walaupun dia mengaku beragama, tapi dengan kitab sucinya jauh. Yang dilakukan bukan agama yang sesuai dengan kitab sucinya, tapi jauh dari pengertian kitab sucinya. Maka akhirnya hati mereka menjadi keras. Kalau ditunjukkan isi kitab sucinya, tolak. Karena sudah meresap dalam hatinya ajaran dari rahib-rahibnya tadi. Dari ulama-ulamanya. Kalau bertentangan dengan ulamanya, walaupun isi kitabnya ditolak kitabnya. Maka wa katsirum minhum fasikun, banyakkan mereka menjadi orang fasik. Nah, itu orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi Nabi tadi ditanya, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi mengatakan, faman. Nah, siapa lagi kalau tidak mereka? Artinya kalau kamu tidak mau mempelajari isi kitab sucimu, nanti kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dibawa masuk lubang biawak, kamu turuti juga. Karena jauhmu dari pengertian kitab suci Al-Quran itu. Nah, tidak? Jadi dilarang kita mengikuti cara beragama, mengikuti mereka itu dilarang. Sehingga dibelokkan, ya, dia ikut-ikutan saja. Sampai Isa putra Maryam pun dianggap Tuhan. Padahal Isa putra Maryam itu ya putra Maryam, bukan putranya Tuhan. Gitu. Padahal tidak ada dalam kitab suci mereka yang menerangkan bahwa Isa itu Tuhan atau Isa itu anak Tuhan, nggak ada. Nah, maka itulah, itu biar mereka, ya, keyakinan mereka silahkan. Tapi Allah tadi mengingatkan, kamu cara beragama jangan mengikuti seperti mereka. Ya, karena kitab sucinya sudah jelas di tangan kita. Dan Allah dalam kitab tadi sudah menyatakan, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini Quran, ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti Quran. Udah, kalau Quranmu dengan Quranmu sama, nanti kan bacaan ndak podo isine. Nek unine orang ngono berarti Quranmu beda karo Quran. Ikuti Quran ini. Terus diterangkan, jangan mengikuti jalan selain Quran. Kalau kamu ikuti jalan Quran, mesti sesat dari jalan yang lurus. Maka kalau ada orang malah mengatakan jangan mengikuti Al-Quran, kamu akan sesat, kamu akan kena racun, kamu akan, nah itu mesti beda Qur'ane. Maka perlu ngaji itu dari sumbernya. Kalau ngaji dari sumbernya, nanti kalau ada orang mengajarkan kok keluar dari sumber, oh tahu ini meleset dari sumbernya ini. Meleset ini.